Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hadir kembali podcast Diskesmas, diskusi kesehatan masyarakat, yaitu program talkshow interaktif yang diinisiasi oleh Himpunan Mahasiswa Pascasarjana FKM UI, untuk FKM UI dan untuk Indonesia. Program ini menjadi suatu platform diskusi seputar isu kesehatan di masyarakat. Perkenalkan, saya Arya Pratama Surya Anggara akan membantu podcast episode keempat ini dengan tema Peran BPJS Kesehatan di Masa Depan. Seperti yang kita ketahui, BPJS Kesehatan memiliki direksi yang baru ya untuk periode di 2021 sampai 2026. Selamat untuk direksi baru, Prof. Ali Gufron sebagai Direktur Utama dan jajarannya. Kebetulan juga beliau adalah guru saya dulu di S1. Selamat untuk direksi yang baru. Semoga BPJS kedepannya sesuai dengan platform yang di awal, berdirinya BPJS adalah untuk pemerataan asuransi kesehatan di Indonesia. BPJS Kesehatan sudah masuk di tahun ke-7 pada tahun ini, yang dimulai dari 1 Januari 2014. Tentu banyak harapan dari masyarakat dalam peran BPJS kedepannya. Mungkin selama ini dalam perjalanannya salah satu yang sering menjadi problem adalah bagaimana pemerataan BPJS Kesehatan itu untuk masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia ya. Jadi salah satu inisiasi yang dimulai oleh jajaran direksi yang baru ini adalah bagaimana BPJS mendengar dari seluruh elemen yang terkait, baik itu dari sisi akademisi, dari sisi masyarakat, dari para ahli, dan juga salah satunya juga dari kita di FKM UI ini akan membuat suatu aspirasi ya, suatu aspirasi yang nanti akan kita kenalkan. Nah, di sini salah satu yang akan kita diskusikan pada podcast episode keempat ini adalah bagaimana kita akan membahas tentang problem dan aspirasi dari para pelaksana. Nah, kebetulan narasumber kita ini semua adalah pelaksana dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, kemudian fasilitas kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit, dan juga ada klinisi, serta dari sektor kesehatan swasta. Nah, ini nanti teman-teman narasumber ini akan menjadi salah satu tempat untuk memberi saran masukan kepada BPJS yang akan bisa dilaksanakan untuk para jajaran direksi yang baru. Nah, kita juga mungkin lebih fokus lagi kita dari teman-teman narasumber ini adalah mengangkat tentang masalah yang ada di lapangan, yaitu di masalah kepesertaan, tentang klaim yang di rumah sakit, kemudian kendali mutu, kendali biaya, dan juga pemerataan SDM dan layanan BPJS di lingkungan masyarakat. Baik, di sini saya akan memperkenalkan ada 4 narasumber yang akan berdiskusi ya dengan saya di sini. Pertama adalah ada Dr. Nurani Purnamasari. Selanjutnya nanti kita kenalan nih masing-masing dari mana ya. Selanjutnya ada Dr. Francis Ren. Kemudian Dr. Ketut Ratna Dewi Wijayanti, SPOG, konsultan feto maternal. Dan terakhir adalah Dr. Kevin Kristanta Budiatno. Oke, ini adalah para narasumber kita yang masing-masing nanti akan kita tanya nih diskusi, baik itu profil mereka, kemudian apa yang akan kita diskusikan lebih lanjut. Baik, biar tidak berlama-lama ya. Untuk pertama kita akan diskusi dengan Dr. Nurani Purnamasari. Halo Dr. Nurani, apakah sudah bisa kita mulai diskusinya? Halo. Ya, Dr. Rani ya. Panggilannya Dr. Rani ya, Dr. Rani. Iya, Dr. Rani aja. Dr. Rani Purnamasari ya. Oke. Di sini Dr. Rani Purnamasari adalah dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama Klinik Bunga Merpati di Kota Palu, Sulawesi Tenggara ya, dokter ya. Sulawesi Tengah, Pak.
Oh iya Sulawesi Tengah, Tengah. ya Ya, Palu ya Palu ya Tengah. Palu. Ah, baik dokter, mungkin dokter bisa memperkenalkan diri dulu, mungkin dokter dari alumni mana, kemudian kan kliniknya ini klinik BPJS ya, FKTP ya, Ya, mungkin sedikit mengenalkan tentang profil kliniknya. Oh ya, dokter Rani juga adalah seorang mahasiswa ya, mahasiswa di FKM UI ya, jurusan S2 Kajian Administrasi Rumah Sakit di FKM UI. Jadi ini juga menjadi suatu ilmu baru nih dari Dr. Rani, nanti akan ngebahas tentang layanan di Vaskes beliau. Oke, Dr. Rani mungkin bisa sedikit mengenalkan tentang kliniknya. ya. Terima kasih Dokter Arya. Saya Dokter Ani dari Palu, Sulawesi Tengah. Cuma saya ralat aja Pak Dokter Arya. Saya ini yang bekerjasama dengan BPJS bukan kliniknya, tapi dokter perorangan. Jadi saya FKTP dokter praktek perorangannya. Kliniknya hanya mengampu untuk layanan kebidanannya saja. Begitu, Saya, artinya layanan kebidanan ya. Ya, FKTP saya dokter ini ya, dokter praktik perorangan ya, FKTP ya. dokter, Ya, yang tingkat terdaftar 1. di BPJS adalah dokter praktek perorangannya. Oh Yang gitu. bersama dengan dokter gigi lainnya gitu. Oke. Saya alumni Jember tahun 2001, Universitas Jember 2001. Oke, baik Dokter Rani. Artinya Dokter Rani sebagai Vaskes FKTP tingkat 1 itu sebagai dokter praktek perorangan, kenapa sih memilih bekerja sama dengan BPJS menjadi Vaskes tingkat 1? Itu karena kebutuhan ya. Kan era JKN waktu itu tahun 2017 saya mulai gabung diajak teman waktu itu. Karena mau nggak mau kita harus terlibat dan berusaha untuk mensukseskan program pemerintah ya, jaminan kesehatan nasional ini. Jadi ya saya gabung untuk ikut mensukseskan program ini. Mulai tahun berapa gabungnya Dokter Rani? 2017. 2017. Artinya dari 2017 sampai sekarang untuk pesertanya sudah berapa banyak? Sebenarnya malu saya kalau tanya peserta juga. Ya, kenapa? Saya itu cuman 450 masih. Oh, 450 ya. Sebarannya di mana? Di sekitar Wilayah saya saja di Kelurahan Tamanmeduni. Tapi uniknya itu ada juga peserta saya itu yang jauh dari Pasangkai itu ada. Jarak berapa jauh tuh, Dokter Rani? Luar kota itu. Luar gitu. kota. Tapi untuk ke saya. Untuk berkunjung datang ya? Datang. Oh gitu. Oh ya mantap lah ya. Untuk pesertanya itu apa? Memang pesertanya itu daftar sendiri atau dari BPJS Kesehatannya membaginya ke kepesertaan kedokteran nih? Oh ya, peserta saya itu terbagi dua, satu daftar sendiri, tiga ya, satu daftar sendiri, yang kedua PBI, yang ketiga itu saya kerjasama dengan 3 perusahaan, dok. Untuk BPJS itu belum ada pemerataan, itu kendalanya untuk kami FKTP itu dok, pemerataannya belum ada. Dulu sempat ada wacana itu tahun berapa ya, ada wacana mau diratakan dari BPJS, cuman ada kendala dari pihak-pihak lain terkait, maaf saya nggak bisa sebut ya dok ya, itu belum disetujui, jadi BPJS belum bisa meng-ACC itu gitu. Tapi kalau wacana udah lama dok, cuman sekedar wacana aja sih, belum sempat realisasikan sampai sekarang. Oh gitu. Jadi ya FKTP mungkin perlu kita tahu, FKTP ini kan banyak ya, yang kita sering tahu kan puskesmas nih tingkat pertama tuh kan. Nah kemudian juga bisa bekerja sama dengan klinik ya, klinik baik itu klinik swasta atau klinik negeri, dan juga dokter praktik perorangan ya. Ya, nah kebetulan saya juga FKTP, Dokter Rani di Janak. Kita artinya sama-sama FKTP tingkat 1 untuk dokter praktik perorangan ya. Jadi oke, ini kita ngebahas kayaknya kepesertaan ya. Ini unik kalau di tingkat 1 ini memang kepesertaan ini sering menjadi masalah yang ini ya, yang sering terjadi di lapangan. Mungkin tadi masalah sebarannya ya, Dokter Rani. Mungkin Dokter Rani bisa ceritakan lagi apa sih yang masalah-masalah yang sering terjadi di Vaskes tingkat pertama ini mengenai kepesertaan? Ya, terima kasih Dokter Arya. Banyak peserta-peserta itu mengeluh begini dok,
kadang itu mereka pindah-pindah sendiri gitu loh. Jadi bulan ini jadi peserta saya gitu ya, nanti bulan depan tiba-tiba pindah ke yang lain gitu kan, tapi tanpa mereka tahu siapa yang memindah, kapan dipindahnya gitu. Itu juga dari teman-teman SKTP juga sering itu mengeluh dan sudah disampaikan ke BPJS juga. Alhamdulillah juga kadang di solusi juga ditelusuri lah sama mereka. Sebenarnya kemarin dari pihak BPJS juga sudah ada feedback kok kalau kita ada keluhan-keluhan itu ada forum komunikasi antara SKTP dengan BPJS. Cuman itu tadi untuk masalah kepesertaan itu masih sering bocor gitu loh. Masih sering banyak kekurangan kayak ini kewajiban untuk mendaftarkan yang 1 KK itu untuk bagi peserta itu memberatkan itu dok, iuran itu kan dulu kan tidak ada itu kewajiban untuk 1 KK didaftarkan semua itu kan tidak ada ya dulu ya kewajiban itu ya, tapi sekarang itu kan ada. Jadi kolektif itu sangat memberatkan, terutama mereka yang belum terjangkau PBI, yang mungkin wilayahnya belum mampu memPBI-kan masyarakatnya, jadi ada beberapa yang keberatan. Jadi ya dengan pilihan itu jadi mereka nggak daftar. Sebenarnya sih mereka bisa mendaftar kalau cuma 1 orang, 2 orang gitu, mereka mampu karena memang kan biasanya kan yang sakit aja kan mereka yang daftarkan kan. Jadi itu sih keluhan dari peserta-peserta atau pasien-pasien saya yang belum terdaftar. Biasanya saya tanya, kenapa sih kok belum daftar? Itu kendalanya itu. Nah, biasa kan didaftarkan tuh 1 KK untuk apalagi yang mandiri ya, yang mandiri benar sangat memberatkan. Tapi misalnya mereka udah didaftarkan pun misalnya terpaksa harus daftar, mereka harus bayar iuran bulanan tuh. Oke lah bulan pertama kan bisa dibayarkan kan. Nah, begitu berikutnya kan mereka kadang nggak bayar tuh. Nah, pada akhirnya kan jadi tidak aktif kan? Ya, tunggakan itu. Nah, banyak itu dok. Banyak tuh kasus gitu. Ini keberatan iuran itu. Nah, yang nunggak itu masih sering datang untuk minta layanan BPJS nggak? Iya, cuman ya nggak bisa dilayani kan dok. Biasanya pakai umum mereka. Oh gitu, jadi nggak bisa dilayani aktif. Ya, memang itu ini ya secara sistem ya, apalagi sekarang online ya. Jadi tidak bisa diterima sistem ya, memang kita juga di FKTP jadi sulit melayani. Nah, untuk hal seperti itu apakah kadang ada peserta yang marah atau komplain di FKTP di Dokter Rani? Kok saya nggak bisa dilayani, kok saya susah nih punya BPJS tapi nggak bisa dipakai gitu. Komplain nggak mereka? Komplainnya itu bukan karena iuran sih Pak. Kalau iuran itu kan dok, kalau iuran kan mereka sadar diri kan, memang belum bayar itu mereka nggak komplain. Mereka tuh komplain tuh biasanya kalau tiba-tiba pindah sendiri, jadi mereka merasa memilih saya, baru saya lihat kok bukan di sini terdaftarnya, itu mereka komplain. Itu sih kebanyakan. Tapi kalau masalah iuran, mereka ya kan sadar diri kan, mereka kan belum bayar. Cuman ya ada keluhan, belum bisa dok gitu, enggak. Oke, nah itu memang masalah perubahan vaskes yang kadang pesertanya juga tidak tahu gitu kan? Iya. Nah, mungkin dari masalah-masalah yang tadi yang Dokter Rani sampaikan, apa sih mungkin saran atau masukan untuk BPJS dari Dokter Rani sebagai DPP, Dokter Praktek Peruangan BPJS untuk perbaikan lah ke depannya? Mungkin komunikasi yang aktif dengan Pemda ya untuk menjaring peserta yang benar-benar nggak mampu. Kadang itu gini loh dok, kadang ada peserta-peserta yang betul tidak mampu tapi nggak tercover oleh Pemda gitu. Terus waktu ditanya kenapa nggak menghubungi Pemda, kadang-kadang terkendala kependudukan, kayak KTP, kayak gitu. Ingin BPJS bisa merangkul Pemda kependudukan begitu supaya data-data mereka yang betul-betul nggak mampu ini bisa tercover dan dibayari oleh Pemda gitu dok. Seperti kalau di Indonesia Jakarta dok ya, yang mengcover semua penduduk Jakarta itu kan di cover toh dengan kelas 3 itu saya setuju. Cuman kan mungkin Pemda masing-masing nggak seperti Jakarta ya, jadi yang mungkin nggak mampu gitu. Tapi BPJS saya mohon lebih aktif lah untuk berkomunikasi dengan Pemda untuk menjaring masyarakat yang benar-benar nggak mampu gitu. Dan yang sering itu dok, yang kelihatannya tidak mampu malah nggak dapat BPJS, yang kelihatannya mampu malah dapat PBI ya maksudnya. Nah itu kan
tidak merata. Baik, Dokter Rani, wah ini udah banyak ya masukannya karena memang sebagai praktisi langsung yang ikut merasakan dan mendengar keluhan dari masyarakat sendiri ya pengguna BPJS. Harapannya apa yang Dokter Rani sampaikan nanti bisa kita sampaikan melalui podcast ini akan kita sampaikan ke BPJS juga untuk saran pendapat dari perwakilan ya DPP di FKTP tingkat 1. Dok, boleh Terima boleh kasih. nambahin nggak, Dok? Boleh, ada lagi? Saya itu kan dokter perusahaan juga, Dok, yang ngurusi BPJS Ya. perusahaan. Nah, itu untuk memasukkan karyawan itu ada kendala. Boleh, Dok, ya disampaikan, Dok, ya? Kan nanti mungkin ini Boleh. untuk aplikasinya itu kurang bisa, enggak kayak dulu, Dok. Dulu tuh enak gitu. Kalau mau vaskes gitu karyawan tinggal menghubungi HR, nanti dipindahkan, atau untuk menambah jumlah anggota keluarga itu bisa lewat HRO-nya, bisa langsung ditambahkan gitu. Kalau sekarang agak susah, Dok. Iya, karena harus meng-email dulu. Nah, kalau dulu tuh terinput di Edabu, Dok. Dulu terinput di Edabu. Yeah. Jadi kita tinggal input aja, bagian perusahaan itu tinggal input, mengeluarkan, input gitu. Tapi sekarang agak susah mungkin, bukan mungkin ya, agak susah karena Edabunya sudah diperbaiki, sudah diupdate, jadinya nggak kayak dulu. Jadi sekarang agak susah kalau nambah harus email dulu gitu, jadi lebih ribet sih kalau saya gitu, Dok. Karena saya itu ada dua sisi, Dok, dari sisi perusahaan juga, saya KTP juga gitu, Dok. Baik, artinya ya diupdate malah yang harapannya lebih mudah malah ini menjadi lebih sulit ya. Iya, kalau saya aplikasinya ya. Oke, terima kasih Dokter Rani, luar biasa ininya saran pendapatnya. Oke, jangan meninggali layar dulu ya, nanti kita masih ada diskusi kecil di akhir sesi. Baik, terima kasih Dokter Rani. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu dari perwakilan rumah sakit ya, rumah sakit. Bentar, saya tambah lagi dulu settingannya. Oke, yang sesi kedua adalah Dr. Francis Ren. Dr. Francis Ren, Dr. Iren, apakah sudah hadir? Oke, baik, Dr. Iren. Ya, Dr. Iren adalah dari sisi manajemen ya, ada dulu sebagai Direktur RSUD Weda Maluku Utara. Benar, Dr. Iren? Sekarang masih, Dr. Iren? Sekarang sudah tidak, Pak. Saya sedang sekolah tuh. Oh, Dr. Iren ini juga sebagai mahasiswa pasca sarjana ya di FKM UI di Prodi KARS, Kajian Administrasi Rumah Sakit, dan ini tugas belajar ya, Dr. Iren ya? Ya, artinya memang full untuk saat ini sedang stop dulu di manajemen, jadi lebih fokus ke pendidikan. Tapi Dr. Iren sudah pengalaman ya untuk menjalankan RSUD di RSUD Weda Maluku Utara dari sebagai direktur ya dulu ya, Dr. Iren ya? Sebagai direktur dari tahun 2017, Pak. Ya, 2017 sampai 2020 awal. Januari. Oh gitu. Ya, artinya sudah ikut dalam ini BPJS ya. Dr. Iren bisa mengenalkan sedikit tentang Dr. Iren dari alumni mana, sedikit profilnya, kemudian rumah sakitnya berada di mana, tipenya, mungkin jumlah tempat tidur dan layanan-layanan yang ada di rumah sakit. Ya, nama saya Francis Ren, saya mengabdi di Halmahera Tengah sejak tahun 2010 hingga hari ini. Rumah sakit saya adalah rumah sakit tipe D yang juga baru karena akibat dari perkembangan wilayah, pemekaran wilayah. Jadi rumah sakit itu juga baru 1 April 2008 baru ada. Statusnya sampai hari ini masih rumah sakit tipe D dengan 40 tempat tidur. Layanan spesialis kami ya standar rumah sakit tipe D dengan ada penyakit dalam 1, anak, bedah, obgyn, anestesi, standar saja, Pak. Artinya ada OK-nya juga ya. Untuk radiologi? Radiologi tidak ada, penunjang kami ada SPPK saja, Pak.
Oh iya, untuk laboratorium Radiologi. ya artinya. Instalasi radiologinya ada, tapi pelayanan spesialis untuk dokternya belum ada. Oh gitu. Oke, baik. Nah, Dr. Iren. Nah, waktu BPJS mulai terbit ya di 2014, Rumah Sakit Weda apakah langsung gabung sebagai Vaskes tingkat 2? Ya, waktu itu kan Pak, dari 2009 sudah kerjasama dengan PT Askes. Oh iya, ya sebelumnya Askes ya. PT Askes, jadi tahun 2014 serta-merta langsung Lanjut ya. Oke, nah selama kalau rumah sakit nih apa sih yang biasanya menjadi problem nih? Biasanya saya dengar sih masalah klaim ya, bagaimana pengklaiman rumah sakit, karena rumah sakit ini kan butuh operasional ya, butuh biaya operasional, segala apa, sedangkan masalah klaim ini juga sering nih dikeluhkan di teman-teman rumah sakit. Mungkin Dr. Iren bisa cerita pengalaman memanajemen klaim di rumah sakitnya. Kalau terkait JKN ini sebenarnya dalam proses Pak ya, mungkin masalahnya itu dari awal dari pelayanan dulu, bahwa kami kita mulai dari dampak dari Impres 8 2017 Pak ya tentang UAC, itu kami baru terlibat, Pemda itu baru terlibat untuk integrasi itu sekitar 2017. Nah, jadi banyak yang tidak tercover juga saat itu auto paket ya. Lalu kalau permasalahan tetap sama. Mulai dari klaim sebenarnya itu lebih banyak masalah internal. Internal itu karena mulai dari tenaga dokter, karena kami juga daerah terpencil DTPK, daerah terpencil kepulauan, perbatasan kepulauan. Jadi kami dari tenaga medis juga, kami juga kendala untuk mendapatinya. Lalu tenaga medis, kalaupun sudah ada, ya tenaga medis dokter sering terlambat melengkapi resume. Nah itu juga menjadi dampaknya di klaim toh. Lalu juga tenaga verifikator kami juga, pokoknya masalah SDM juga kami kendala. Lalu dari persyaratan klaim kami juga sering terlambat, ya lebih banyak internal lah Pak ya. Lalu jumlah klaim banyak, artinya tenaga verifikator tidak semandi dengan apa yang mau kami klaim, kami periksa kan. Lalu SPO untuk pengajuan klaim juga bahkan kami rumah sakit belum punya. Lalu reward juga kurang. Yang paling penting di kendala kami itu di sana tuh tapi saya nggak tahu sekarang, itu adalah jaringan. Kesulitan jaringan ini mempengaruhi hambatan dalam kelengkapan data rujukan online, baik secara rujukan BPJS maupun SISUT dari FKTP Puskesmas Kecamatan ke RSUD Weda. Jadi koordinasinya juga sulit. Nah, kalau ada pasien yang tidak bisa tertangani di rumah sakit tipe D, rumah sakit kami, bahkan kami merujuk, itu juga susah. Kalau memang BPJS ingin bikin sesuai aturan harus ada kelengkapan administrasi rujukannya. Ya, online ya, kan? Online-nya itu susah. Jadi ini semua kan satu masalah yang nanti masalah internal aja kami sulit. Lalu dari eksternal yaitu JKN itu sendiri tidak semua masyarakat punya. Tambah lagi kalau masalah pasien itu adalah bukan JKN integrasi. Jadi ya mungkin masalahnya sama seperti Ibu Rani. Jadi pasien umum kan, begitu. Itu. Lalu sedangkan BPJS itu tidak ngebolehin ya istilahnya pasien BPJS dijadiin umum gitu kan? Iya. Sebenarnya. Maka saya katakan Pak, pemerataan juga belum tercapai lah UHC ini untuk di tempat kami. Dan mungkin saya dengar juga kewajiban Pemda terhadap sumbangsi untuk iuran ini juga masih sering terlambat gitu. Tapi kalau kewajiban BPJS kepada kami pembayaran itu kebanyakan kalau masalah ketepatan waktu mereka tepat, tapi kendali biayanya memang sampai sekarang saya merasa juga masih sulit untuk terpantau. Gini, sebenarnya kan harus kita bikin pelaksanaan utilization review kan, secara internal kan sama audit medis. Nah, supaya kita juga bisa tahu, kita lihat ada laporan rumah sakit untuk mengetahui upaya kendali butuh biaya enggak dari program JKN ini toh.
berjalan atau tidak kan. Nah, ini masih sulit kami deteksi. Jadi secara keseluruhan itu kami untuk klaim ini untuk mencapai kesimpulan klaim ya. Tidak dapat menilai apakah pelayanan dengan biaya besar dapat sebanding dengan mutu pelayanan yang kami berikan, rumah sakit berikan. Sesuai atau tidak itu tidak tahu. Itu sih Pak. Nah, artinya kan harus ada saran nih buat BPJS. Bagaimana sih tadi problem-problem ya? Kalau internal mungkin saran dari BPJS juga diperlukan kan? Bagaimana sih mengatasi problem internal di rumah sakit? Karena itu juga menjadi suatu insight yang baik ya bagi rumah sakit jika BPJS itu bisa memberi masukan. Nah, untuk masa-masa eksternal tadi, mungkin saran apa yang Dr. Iren bisa sampaikan ke BPJS? Mungkin karena sebagai praktisi langsung ya. Apakah ada cara-cara atau trik supaya yang udah bisa kita masalah yang terjadi itu bisa cepat teratasi? Mungkin ada saran untuk BPJS-nya, Dr. Iren? Sebenarnya Pak, kalau masalah klaim saya sudah cek Pak, klaim itu dari kami masukin sampai mereka bayar itu tepat waktu. Cuma yang masalah utama itu mungkin karena tarif kami terlalu besar, bisa jadi. Jadi yang menjadi masalah itu mintanya berapa, yang kami ajukan berapa, yang dibayarkan berapa. Gitu. Ada data yang saya dengar berapa bulan lalu itu bahkan diajukan misalnya nih ya, angkanya nggak bisa saya sebutkan. Contohnya kalau misalnya kami ajukan 100, itu mungkin dibayar 80. Nah, jadi ada malah nggak tutup. Gitu. Tapi kami coba evaluasi secara internal, mungkin ya inilah masalah kami di daerah itu seperti itu Pak. Jadi kalau mau bilang masukan tuh BPJS untuk Maluku Utara, saya melihatnya untuk Halmahera Tengah, RSUD Weda sudah bagus, gitu. Cuma pembenahan internal kami yang kami rasa memang harus lebih diperbaiki. Ya, artinya misalnya paket klaim itu setiap rumah sakit kan beda-beda tuh biaya operasionalnya ya dalam suatu penanganan kasus gitu kan. Bedanya di kota besar misalnya atau teman-teman yang di daerah tadi seperti di daerah timur segala apa kan faktor-faktor biaya-biaya misalnya biaya farmasi, biaya penunjang, segala itu kan itu juga menjadi penambahan biaya kan untuk apa namanya dalam suatu pelayanan yang padanya kan tadi paketan BPJS 80 juta ataunya biaya yang dikeluarkan rumah sakit itu 100 juta kan. Nah, benar ada selisih tuh. Nah, itu kan padanya jadi beban siapa nih gitu kan kalau dibebankan ke rumah sakit mungkin itu menjadi masalah nanti di rumah sakitnya kan. Tapi misalnya kalau itu memang sesuai paketannya bisa diterima, nah tergantung BPJS nih kan, apakah bisa menerima atau enggak, nah tinggal indikatornya bagaimana. Mungkin tadi saran Dr. Iren adalah bisa disesuaikan gitu ya, masing-masing dilihat dari jarak dan di mana lokasi vaskes tersebut, nah itu menjadi patokan juga kali ya, tambahan kali ya. Boleh izin saya sampaikan satu masalah yang bilang jarang terjadi juga mungkin terjadi di rumah sakit tipe D terpencil lain, bahwa ada pasien yang seandainya sudah dirujuk di rumah sakit kami satu-satunya, lalu tidak dia seharusnya mendapat pelayanan lebih, misalnya rumah sakit tipe C dan B, rumah sakit tipe C di kota provinsi, tapi menolak untuk dirujuk. Jadi kami rawat di situ menyebabkan kan biaya pelayanan menjadi besar. Sedangkan kami sudah ada ketetapannya kan bahwa makanya itu yang menyebabkan bengkaknya kosnya pelayanan ini kan. Nah, kami tidak bisa mempersalahkan dokter yang merawat pasien untuk sesuai codingnya, tapi ya saya juga tidak bisa maksudnya melarang dokter bahwa loh itu memang yang dia kerjakan, codingnya memang begitu. Jadi kami juga nggak bisa berbuat apa-apa saat BPJS, dokter batasnya kan cuma bisa kami bayar segitu, karena kemampuan rumah sakit tipe D itu begitu, dan seharusnya saudara merujuk. Nah, karena kami dihadapkan oleh kondisi seperti itu, ya udah, itu kami juga perlu toleransi dari BPJS terkait untuk pasien-pasien tertentu yang memang harusnya dirawat di vaskes lebih, tapi terpaksa harus kami rawat di tempat kami. Itu yang ada juga terjadi. Ya, memang terjadi ya, Dr. Iren. Oke, terima kasih. Mungkin nanti bisa menjadi
pengetahuan juga dari jajaran BPJS yang baru ini, bahwa teman-teman di daerah juga menjadi suatu masalah nih. Jadi biar BPJS juga bisa mengkoreksi dan men-spotlight untuk para pemaham yang itu tadi di daerah. Oke, Dr. Iren, ada yang mau disampaikan? Ya, sementara ini dulu Dr. Iren, nanti jangan meninggalkan layar dulu, nanti di akhir kita ini lagi ada sedikit tambahan. Baik, terima kasih Dr. Iren. Selanjutnya kita panggil beliau adalah klinisi ya, klinisi langsung di rumah sakit, yaitu Dr. Ketut Ratna Dewi Wijayanti, SPOG, konsultan veto maternal dari Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara. Selamat malam, Dokter Dewi. Halo, selamat malam. Oh ya, apa kabar, Dokter? Kabar baik dari Bali. Ya, ini dari Bali ya, langsung ya. Bagaimana perkembangan Bali ini di masa pandemi ini? Sementara sedang mengaktifkan seluruh tenaga kesehatan untuk vaksin kalau di rumah sakit kami. Oh ya. Buka seluas-luasnya untuk ke pelayanan umum, tidak cuma nakes dan ini sekarang kita lebih melebarkan ke pelayanan umum. Ya. Karena memang Bali kan pusat tujuannya, jadi semuanya menjadi faktor resiko kan, sehingga itulah masyarakat Bali juga harus dilindungi dulu ini ya, Dokter Dewi ya. Betul, Baik, Dokter Dewi, mungkin sedikit mengenalkan diri, Dokter, profil dari alumni mana, dan tadi berasal dari RSUD Bali Mandara, bisa menjelaskan sedikit tentang profil rumah sakit. Arya. Jadi saya kalau nama aslinya, nama panjangnya dan nama Balinya Ketut Ratna Dewi Wijayanti, biasa dipanggil dengan nama Dewi. Saya lulusan kedokteran S1-nya profesi spesialis sampai konsulen pun saya ambil di Udayana. Ya. Jadi mencintai Udayana ya, Dokter ya. Ya, memang. Satunya selesai tahun 99. Ya. Oke, kemudian saya baru kembali ke Bali 2 tahun belakangan. Sebelumnya saya hampir 17 tahun mengabdi di Nusa Tenggara Barat. Saya pindah ke Rumah Sakit Bali Mandara yang usianya juga baru masuk 3 tahun. Rumah sakit tipe B yang nanti rencana ke depannya akan menjadi membuka layanan unggulan kanker center untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hanya saja karena pandemi semua rencana menjadi sedikit terulur seperti itu, Dokter. Ya. Baik, Dokter, artinya memang rumah sakit tipe B ya, artinya ini menjadi lanjutan tadi dari rumah sakit tingkat 2 ya, Dokter, tingkat D dan C ya ininya. Baik, Dokter Dewi sebagai fungsional ya, di manajemen juga Dok? Saya full sebagai konsulen veto saja. Oh, sebagai fungsional ya. Nah, memang kalau dokter ini selalu menjadi sorotan terhadap pelayanan nih, terutama pelayanan pasien BPJS kan. Nah, mungkin pengalaman dokter sebagai fungsionalnya bagaimana sih kita menjaga mutu pelayanan untuk ya semua pasien sih, tidak hanya pasien peserta JKN gitu. Nah, sebagai fungsional gimana dokter untuk menjaga mutu layanan? Saya di rumah sakit tipe B ya artinya otomatis kami hanya melayani lebih banyak, bukan menolak ya, tapi kami lebih banyak melayani rujukan, betul sekali, dari klinik-klinik atau rumah sakit sekitarnya. Jadi kasus-kasus yang kami tangani memang lebih banyak yang complicated ya, dengan memang karena rumah sakit yang baru berdiri, SDM juga masih terbatas ya. Kami kami selalu berusaha untuk menjaga layanan kami. Jadi sebenarnya, kalau masyarakat ya, kita ngomongin masyarakat, sebenarnya mereka tidak perlu khawatir sih, karena layanan kami kan tidak berbeda sebenarnya dari segi prosedural. Yang membedakan mungkin hanya
fasilitas mungkin ya. Jadi kalau masalah mutu mungkin di sana yang kita kurangin bukan kualitas pelayanan kami, tetapi mungkin menyesuaikan dengan fasilitas lain di luar tindakan-tindakan medis yang kami lakukan. Kiat-kiatnya biasanya seperti itu, Dokter Arya. Ya, apalagi tipe B kan memang kan jadi pusat rujukan juga tadi di rumah sakit sekitar. Nah, biasanya kan pasiennya juga tuh yang dirujuk situ kan udah level istilahnya level kesulitannya udah lumayan tinggi ya, Dok ya, dari misalnya karena tidak bisa ditangani di rumah sakit tipe C ya atau tipe D. Nah, kembali lagi tadi kita ya sebagai dokter pasti kita menjaga mutu. Nah, dari mutu yang tingkat kesulitan tadi semakin sulit, nanti kan akan ada treatment atau penanganan tambahan ya dari situ. Nah, itu kan pasti ya butuh suatu biaya ya, pagu dana yang lumayan lebih besar dari sebelumnya gitu. Nah, itu sering jadi masalah dari Dok. Misalnya nih, aku itu SPOG nih. Bukan cuma di kami ya, mungkin di seluruh Indonesia juga mengalami seperti itu. Ketika kami berhadapan dengan kasus-kasus yang tidak bisa kami ambil hanya satu tindakan operatif. Ya. Saya obstetri ya, contohkan saja ketika seksio sesaria sudah berlangsung, kemudian tiba-tiba ada komplikasi, kita akan mengambil tindakan lebih, supravaginal hysterektomi misalnya karena atonia ataupun pas kejadian seperti kemarin partus normal dengan multigrafida banyak bintang, primitua sekunder dengan bintang lagi, kemudian terjadi HPP, perdarahan pasca salin ya, kemudian kita harus melakukan tindakan hysterektomi. Nah, mungkin itu teknis pengklaimannya nanti akan menyulitkan. Karena banyak tindakan yang akan nanti tidak tercover. Karena kami hanya boleh mengklaim satu saja tindakan. Nah, padahal kita melakukannya kan dari awal partus normal itu membutuhkan bahan-bahan yang memang harus kita pakai. Kemudian ada mengatasi sebelum melakukan tindakan hysterektomi, mengatasi perdarahan itu sendiri. Kita butuh tata laksana emergensinya juga, itu biaya lagi. Sedihnya ya pengklaimannya hanya satu, hysterektomi itu saja. Nah, itu satu contoh, itu untuk yang besar. Bahkan saya baru dengar yang kecil saja, contoh, rumah sakit kita juga menerima mohon maaf ada sedikit gangguan suara. Ya, nggak apa-apa. Jadi kita menerima misalnya dari segi objin DNC, itu contoh-contoh tindakan yang mungkin kelihatannya kecil, tetapi pengklaimannya akan menjadi, saya dengar akan menjadi masalah. Kalau kita ketemu pasien dengan perdarahan, kita ambil tindakan 2 jam pulang. Tetapi ketika yang datang adalah pasien dengan tidak ada bukaan, dead conceptus, tentu kita harus melakukan tindakan dilatasi dan kuretase. Dilatasi itu kita tidak pernah bisa memperkirakan secara tepat, oke, Anda akan selesai dalam 2 jam, Anda akan bisa terjadi pembukaan sekian jam, tentu masing-masing pasien berbeda. Pengklaiman akan menjadi akan menjadi masalah karena dia harus one day care sekarang. Nah, seperti itu. Kasus-kasus yang kesannya mungkin kecil, tetapi saya yakin manajemen juga harus berpikir ulang ya. Bagaimana kiatnya ini. Kalau kami dari segi klinisi tentu kan, ya memang kami hanya mungkin di situlah mungkin kita butuh penyesuaian dari BPJS lah kita katakan bahwa jangan jadi lebih menambah administratif kami, menulis, menjelaskan, kemudian memberikan rincian yang padahal itu memang sebenarnya kita kerjakan gitu. Ya, dan itu variasinya luar biasa. Kita tidak bisa menyatakan bahwa oke, setelah ini selesai, tidak, tapi pada case by case akan berbeda. Nah, itu butuh mungkin sedikit kelonggaran dari pihak BPJS ya. Itu kasus. Kemudian yang berikutnya adalah yang sering kami hadapi adalah sebagai klinisi bahwa verifikator masing-masing kasus masing-masing ini bisa berbeda persepsi. Jadi kita harus menjelaskan ke
kadang-kadang harus menulis lagi menjelaskan apa yang kita maksudkan dengan tindakan kita. Nah, jadi maksud saya tidak ada penyesuaian persamaan ya. Jadi beda petugas, mungkin beda lagi persepsinya. Kami harus menjelaskan lagi. Jadi mungkin itu internal mereka juga harus memahami teknis medis, memahami diagnosa klinis kita sehingga tidak memperpanjang fase pengklaiman itu. Kalau dari saya itu yang biasa saya hadapi, Dokter Arya. Ya, artinya dokter sebagai klinis ini tidak atau jangan direpotkan dengan masalah administratif dan harus berpikir nih ini diklaim atau enggak, ini bisa terklaim atau enggak, sehingga konsentrasi menjadi berkurang kan. Ya, semua klinisi melayani aja semua gitu kan. Nah, tapi BPJS juga harus bertanggung jawab nih, tidak ada batasan pelayanan yang dilakukan oleh para dokter, klinisi. Nah, harapannya kan pasiennya aman, kemudian ininya juga si klinisi, si dokternya juga melakukannya juga dengan tanpa ada batasan, tapi memang sesuai dengan ini kebutuhan pasien. Nah, akhirnya kan nanti apa yang menjadi beban biaya itu bisa terklaimkan untuk rumah sakit kan, sehingga tidak memuratkan juga di rumah sakit. Mungkin itu kali ya, Dr. Dewi ya. Terima kasih kesimpulannya. Oh, saya jadi menyimpulkan ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi ya itu juga akan menjadi saran masukan ya untuk BPJS dari teman-teman klinisi langsung agar bisa menjadi ya tadilah menjadi pertimbangan juga, terutama untuk rumah sakit tipe B maupun tipe A ya. Mungkin apalagi Dr. Dewi juga sebagai mahasiswa KARS juga ya di FKM UI akan banyak dapat ilmu juga nih di bidang manajemen. Mungkin udah lama menjadi klinisi, mungkin kedepannya juga bisa masuk di manajemen, sehingga dan apalagi banyak dapat ilmu tadi dari salah satunya dari BPJS, itu bisa menjadi ini ya Dr. Dewi ya. Baik Dr. Dewi, sementara ini dulu, mohon izin untuk tidak meninggalkan layar dulu, nanti di akhir sesi kita akan ada sedikit lanjutannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke narasumber terakhir. Nah, ini unik ya, kita ini sedang ngebahas BPJS, ya artinya kan berhubungan dengan semua vaskes yang ini ya, yang berhubungan dengan BPJS. Nah, ini salah satu narasumber juga ini adalah juga dari vaskes gitu, tapi vaskesnya swasta yang memang tidak bekerja sama dengan BPJS. Tapi nanti kita lihat apa sih yang akan kita ulik diskusi dari vaskes swasta yang tidak bekerjasama dengan BPJS ini. Adalah Dr. Kevin Krisanta Budiatno. Dr. Kevin, apakah sudah hadir? Oke dok, sudah dok. Oke, siap. Dr. Kevin adalah direktur di Siloam Hospital di Palangkaraya ya, di Kalimantan Tengah. Ya ini juga rumah sakit swasta dan juga di daerah. Nah ini juga luar biasa, nanti akan kita ini kan. Mungkin Dr. Kevin bisa sedikit menyampaikan profil dokter sendiri dan rumah sakit, mungkin tipe atau dan tempat tidur layanan yang ada di Siloam Palangkaraya. Oke, baik. Selamat malam Dr. Arya dan teman-teman semuanya. Oke, perkenalkan saya adalah Dr. Kevin Krisanta Budiatno, biasa dipanggil Dr. Kevin sih. Saat ini memang seperti dikatakan Dr. Arya tadi, saya sedang berdinas di salah satu rumah sakit swasta, Rumah Sakit Siloam di Palangkaraya. Sebelum di Palangkaraya, sebetulnya saya sempat di Siloam Surabaya, kurang lebih selama 2 tahunan. Di sana waktu itu saya memang memegang sebagai case mix. Jadi memang saya udah berurusan dengan yang namanya BPJS semenjak di Siloam Surabaya. Tapi kemudian Siloam Palangkaraya ini buka, kita baru buka kok, baru di akhir 2018 pada waktu itu. Rencana mau akreditasi, terus pengajuan kerjasama dengan BPJS, tapi mundur pas masuk tahun 2020, ternyata kena pandemi COVID. Nah, ketika kena pandemi COVID, otomatis kan semua kegiatan akreditasi ditunda semua tuh. Yeah. Nah, ketika kegiatan akreditasi ditunda, otomatis pengajuan kami ke BPJS juga tertunda. Pada waktu itu seperti itu sebetulnya ceritanya. Yeah. Nah, sekarang area-area yang tadinya mau kita pakai untuk pelayanan BPJS, kelas kamar kan utamanya, itu sekarang dipakai untuk pelayanan COVID, sehingga kita nggak bisa jalan dua istilahnya. Jadi kita harus fokus ke salah satu dulu. Kita nggak bisa jalan COVID dan jalan ke pelayanan BPJS karena ruangannya berbeda.
Rumah sakit saya tipe C, jadi memang masih rumah sakit kecil. Kita bangun dari rumah sakit kecil. Saat ini jumlah tempat tidur masih di 56 tempat tidur. Tapi untuk dari segi layanan, untuk hitungan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebetulnya cukup lengkap ya. Kita hampir semua bidang spesialis ada sih. Dokter spesialis umum ada, dokter spesialis konsultan itu juga ada. Layanan sejauh ini cukup lengkap, radiologi, laboratorium. Cuma memang kita belum merambah ke hemodialisa, cath lab seperti itu memang belum. Jadi mungkin itu profil singkatnya sih, Dok. Ya, baik Dr. Kevin. Artinya tadi sudah ada kode ya untuk bekerja sama dengan BPJS ya. Nah, memang di rumah sakit swasta ya juga banyak ya istilahnya rumah sakit swasta yang ada di Indonesia ini juga. Kalau BPJS sendiri inginnya semua vaskes itu bekerja sama dengan BPJS sehingga kan seluruh masyarakat yang JKN, seluruh peserta JKN itu bisa dilayani di semua vaskes yang ada. Karena kan tapi tidak semua rumah sakit swasta kan bekerja sama tuh dengan BPJS. Ya. Nah, mungkin Dr. Kevin bisa tadi pernah juga di Surabaya ya, mungkin apa sih yang menjadi yang bisa disampaikan kenapa sih banyak rumah sakit swasta yang belum mau bergabung dengan BPJS sebagai vaskes? Oke. Beberapa faktornya sebenarnya ada cukup banyak sih, Dok. Maksudnya dalam artian gini, saya adalah bagian dari rumah sakit corporate ya. Jadi kalau memang kita bicara tentang Siloam, saya nggak hanya bicara Siloam sebagai satu unit, Siloam Palangkaraya, Siloam Surabaya, tapi kita adalah satu bagian besar dari Siloam corporate. Nah, ketika kita bicara tentang corporate, maka ketika saya di Surabaya pun, bahkan sampai saat ini pun kita masih ada dalam satu grup diskusi yang isinya adalah case mix dari semua unit gitu. Jadi mungkin kalau bicara dari pengalaman saya pribadi, nggak banyak yang bisa saya ceritakan kecuali pengalaman saya selama di Surabaya. Tapi karena saya masuk di dalam grup yang isinya adalah case mix dari semua unit rumah sakit Siloam, nah kita bisa dengar tuh cerita dari masing-masing. Memang salah satu bukan kendala sih, tapi mungkin menjadi lebih ke salah satu tantangan terkait kerjasama antara rumah sakit dengan BPJS itu di persyaratan. Saya nggak bilang kalau persyaratan masuk untuk BPJS itu susah, tapi cukup ada catatan di sini karena kredensialnya lumayan banyak ya. Untuk pengajuan pertama kali kita kredensial. Yang kedua, nanti kalau kita mau buka layanan khusus, kita ada kredensial lagi gitu. Nah, kemudian itu baru satu faktor. Yang kedua, ada ketidaksesuaian atau dalam artian ada ketidakseragaman persepsi antara verifikator. Kita dalam satu grup itu kita bisa curhat tuh biasanya. Kenapa ya kok di unit saya kasus seperti ini diklaimkan susah banget. Di unit yang lain mereka cerita loh, bisa ya lolos-lolos aja dok, nggak ada masalah dengan itu gitu. Artinya dari sini saya jadi belajar benar juga ternyata memang ada perbedaan gitu. Ada perbedaan cara verifikasi antara verifikator yang satu dengan verifikator yang lain. Nah di luar operasional itu kita juga mungkin bisa ngomong tentang pengajuan untuk persyaratan awal itu kan cukup banyak ya. Tadi saya udah sempat bilang ya. Salah satu kendala mungkin juga terkait dengan SDM. Kita tahu kalau yang namanya sistem klaim BPJS itu kan mereka mainnya dalam konteks volume base ya. Jadi mereka bukan bicara fee for service atau klaim satu perorangan atau satu persatu, tapi kita bicara tentang volume base gitu. Dimana kalau kita bisa main dalam jumlah besar, kita bisa efektifkan atau efisienkan biaya, maka kita juga bisa dalam tanda kutip untung sebetulnya seperti itu. Nah tapi ketika kita mulai satu layanan yang konsepnya volume base, ada konsekuensi yang harus kita terima juga nih, salah satunya adalah SDM. Kita butuh SDM dalam jumlah besar dong, kita mau melayani pasien dalam jumlah banyak, otomatis SDM-nya juga butuh dalam jumlah banyak gitu. Sedangkan yang mau dikejar dari segi klaim, apakah nominalnya cukup sebanding untuk kita bayarin SDM tambahan sebanyak itu gitu. Itu faktor yang ketiga. Yang keempat terkait tentang pemerataan sumber daya dalam hal dokter biasanya. Kalau mungkin di kota besar kita nggak terlalu susah ya untuk mencari dokter, tapi kalau untuk di daerah kayak Palangkaraya, atau mungkin nanti yang lebih pelosok-pelosok lagi deh gitu, saya cuma ngambil contoh Palangkaraya, bisa ada dokter aja itu udah bagus gitu loh. Bahkan mungkin ada dokter yang cuma ada 1 orang, 2 orang, dia harus pegang lebih dari 3 rumah sakit. Sedangkan BPJS kan tidak mengizinkan tuh kalau ada dokter punya SIP di lebih dari 3 rumah sakit, otomatis kan. Ya. Kalau tanpa layanan BPJS, mungkin dokter ini bisa pakai yang namanya surat tugas. Dikeluarkan tuh yang namanya surat tugas, boleh membantu di rumah sakit ini karena memang nggak ada lagi dokternya gitu. Tapi kan yang seperti ini tidak diterima oleh BPJS. Sehingga sekalipun kita mau melayani, tapi kita terkendala di situ. Mungkin itu sih dok.
Oke, nah jadi memang artinya start awalnya aja tuh ya, start awalnya itu ada memang syarat-syarat administratif ya, terutama kebutuhan SDM gitu ya. Ya. Kebutuhan SDM yang menjadi kendala. Nah, apakah BPJS strike dengan peraturan mereka, sedangkan rumah sakit swasta kan harus menyesuaikan nih. Nah, mungkin dari masalah-masalah itu apa sih yang menjadi masukan nih dari Dr. Kevin untuk mewakili vaskes swasta ya untuk BPJS supaya gimana sih bisa merangkul semua vaskes rumah sakit swasta untuk bisa bergabung dengan BPJS mungkin? Yang pertama sih mungkin tentang transparansi rujukan dulu ya dok ya. Dalam artian gini, BPJS sekarang kan memberlakukan sistem rujukan itu dengan zonasi ya. Jadi nggak bisa tuh puskesmasnya di ujung, dia mau ngerujuk ke rumah sakit yang di ujung sana, padahal di tengah-tengahnya ada rumah sakit gitu. Memang sekarang nggak bisa seperti itu. Jadi mungkin ada bentuk transparansi dulu tentang berapa sih jumlah atau kebutuhan dari rumah sakit yang memang diharapkan untuk bekerja sama dengan BPJS di satu wilayah. Pengalaman pribadi sih sebetulnya pada waktu kita pengajuan pertama itu modal nekat sebenarnya pada waktu kita awal buka belum siap semuanya, memang belum akreditasi, kita coba pengajuan ya ditolak sih jelas, tapi pada waktu itu alasan ditolaknya bukan karena kita tidak memenuhi syarat kredensial atau apa, tapi yang sempat pertama kali disampaikan adalah kita udah cukup banyak rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS dok, sehingga kalau nambah lagi udah belum butuh istilahnya kayak gitu dari mereka. Jadi sempat ada pernyataan seperti itu, artinya kan belum jelas nih sebetulnya kebutuhannya berapa sih, apakah memang seperti yang tadi disampaikan BPJS mengharapkan semua rumah sakit untuk bekerja sama dengan BPJS, karena kenyataannya ketika kita mau mencoba mengajukan dibilang oh udah kebanyakan dok, stop dulu gitu, kita nggak bisa terima dulu. Nah itu yang pertama. Yang kedua memang terkait syarat administratif tadi. Syarat administratif saya bisa paham yang namanya ketentuan dari BPJS mengenai aturan kamar, standar kelas kamar yang nanti mungkin akan diupdate menjadi kelas kamar standar istilahnya. Dulu kan memang tetap kelas 1, 2, 3, kelas 1 syaratnya harus ukuran sekian, kemudian berapa bed dalam satu kamar mandi di dalam. Nah, itu ada aturan-aturan seperti itu yang tidak pernah diatur di dalam peraturan mengenai izin rumah sakit. Dalam artian kita nggak pernah yang namanya ketika mengurus izin rumah sakit dibilang bahwa kamar mandi harus di dalam semuanya gitu. Itu nggak pernah dulu dibahas seperti itu. Tapi ketika kita mau mengajukan kerjasama dengan BPJS itu menjadi syarat tambahan yang ya sebenarnya menyusahkan dong otomatis karena itu kan bicara tentang gedung gitu loh. Ini gedung sudah jadi, izinnya udah dapat. Pada waktu pengajuan izin rumah sakit nggak pernah dipermasalahkan. Terus tiba-tiba karena kita mau mengajukan izin dengan BPJS, kerjasama dengan BPJS, tiba-tiba kita disuruh ngerenovasi, mindahin kamar mandi ke dalam kamar. Itu agak lucu sih sebenarnya, dalam artian kok secara aturan tidak bisa sinkron dengan aturan yang sudah pernah dikeluarkan sebelumnya. Kemudian mungkin juga harus ada yang namanya kebijakan untuk pemerataan SDM ya, dalam artian standar-standar apa sih yang dibutuhkan, berapa jumlah apoteker, berapa jumlah perawat, berapa jumlah dokter spesialis, termasuk juga mungkin untuk kebijakan untuk rumah sakit yang ada di daerah. Kalau misalnya dokternya memang nggak ada, sedangkan kita punya yang namanya pelayanan minimal, kalau rumah sakit swasta kita mendatangkan dokter sendiri, dan mendatangkan dokter sendiri ke daerah itu bukan satu proses yang mudah. Yeah. Kita keluar banyak kan untuk ngedatengin dokter gitu, apalagi dia bukan putra daerah nih, kita ngedatengin bener-bener dari luar pulau, kita datengin ke tempat kita gitu loh, jadi otomatis ada yang harus kita keluarkan untuk itu. Nah, apakah perhitungan cost untuk nilai klaim BPJS itu sudah sebanding untuk kita ngebayarin si dokter ini nih, untuk itu jadi cost rumah sakit itu apakah itu sudah sebanding gitu. Yang saya rasa memang harus perlu dihitung ulang terkait tentang hal-hal yang kecil seperti ini yang mungkin belum terlalu banyak diperhatikan pada waktu itu. Kemudian apalagi ya, kalau kaitannya dengan rumah sakit mungkin itu ya, kalau mungkin kaitan dengan FKTP mungkin masih sih ada yang mengeluhkan istilahnya untuk rujukan ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya kita mau bilang fair-fairan, kita nggak bisa cuma ngelihat dari sudut pandang BPJS yang salah kayak gitu. Kita juga kadang-kadang harus ngelihat ada beberapa pasien yang dalam tanda kutip itu nakal. Sebenarnya kasusnya bisa diselesaikan di FKTP, mereka minta untuk dirujuk ke rumah sakit gitu. Sehingga otomatis kan beban rumah sakit jadi tambah berat nih. Apalagi pasiennya udah tahu ini yang memang minta dirujuk adalah pasien-pasien yang memang kasus berat, yang cuma minta dirujuk untuk dapat obat yang mahal, misalnya seperti itu. Jadi mungkin harus ada sinkronisasi ya antara FKTP, FKTRL dengan BPJS itu sendiri. Jadi memang harus ada batas-batas yang jelas. Mungkin itu sih dok. Oke, baik. Lumayan banyak nih masukan dari Dr. Kevin ya sebagai vaskes swasta. Nah memang pada akhirnya BPJS juga harus bisa ngelihat nih dari sisi aturan yang di mana yang memudahkan, sehingga pada akhirnya kan
rumah sakit swasta maupun vaskes swasta itu yang menjadi lebih enak nih bekerjasamanya gitu ya Dok ya. Oke, terima kasih Dr. Kevin. Ada yang lagi mau sampaikan Dr. Kevin? Cukup sih dok, terima kasih. Ya, Dr. Kevin juga adalah ini ya mahasiswa KARS, Kajian Analisis Rumah Sakit di FKM UI. Nah ini semua memang narasumber kita ini dari dari Prodi ya, program studi Kajian Administrasi Rumah Sakit. Nah, mungkin di akhir dari podcast ini, saya mungkin minta untuk masing-masing narasumber memberi harapan untuk jajaran pemimpin BPJS Kesehatan yang baru. Harapannya adalah bagaimana sih kita nih padanya kita ini menjadi perwakilan masyarakat dan juga sebagai peserta BPJS ya, mungkin otomatis kan kita memang juga memiliki kartu BPJS sebagai peserta JKN. Nah, apa sih harapan dari teman-teman untuk jajaran direksi yang baru ke depannya yang menjadi suatu saran lah untuk bisa memperbaiki kualitas pelayanan BPJS. Mungkin dimulai dari Dr. Rani dulu. Terima kasih Dr. Arya atas kesempatannya. Statement terakhir, semoga BPJS dengan direksi yang baru ini bisa membawa kebaikan bagi semua yang terlibat lah, dokter, SKTP, SKTL, peserta, dan semua yang mengambil kebijakan gitu. Saya yakin kok ke depannya itu BPJS bisa baik karena saya merasakan sendiri perkembangan dari saya pertama gabung dengan sampai sekarang itu adalah usaha-usaha BPJS untuk memperbaiki diri itu ada. Begitu saja Dok Arya, terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Rani. Mungkin selanjutnya Dr. Iren ya untuk memberi saran masukan untuk para direksi yang baru ini untuk meningkatkan pelayanan BPJS. Kalau dari saya punya harapan kepada direksi baru, Prof. Agar bisa mendorong kebijakan bagaimana penerapan di sini itu semesta. Semua masyarakat itu tercakup, terutama kami yang di Indonesia Timur itu bisa bagaimana ada upaya dari atas, dari dorongan kepada pemerintah untuk lebih memberi pressure secara masif lah gitu kepada beberapa daerah yang masih mangkir atau masih tidak begitu mau menerapkan ini JKN ini. Saya rasa itu aja sih Pak. Baik, terima kasih Dr. Iren. Selanjutnya Dr. Dewi, apa yang menjadi harapan kepada jajaran direksi yang baru ini? Terima kasih. Harapan saya BPJS sebagai memiliki tugas mulia. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik, mendapatkan kepercayaan lagi dari masyarakat lebih lagi sehingga masyarakat kita dari segi kesehatan bisa tercover dan BPJS bisa lebih mudah dari sisi administratif baik dari sisi masyarakatnya maupun dari sisi kami sebagai petugas pelayanan masyarakat. Terima kasih Dr. Arya. Baik, terima kasih Dr. Dewi. Selanjutnya Dr. Kevin, apa yang menjadi harapan untuk para jajaran direksi yang baru? Oke, ya seperti tadi Dr. Dewi bilang BPJS ini sebenarnya menjalankan tugas mulia. Saya tahu memang tidak mudah ketika menggabungkan antara banyak pihak nih. Jadi ada pihak dari pemerintah, dari pihak swasta, termasuk juga dari FKTP. Jadi harapan saya sih satu sebetulnya, transparansi deh. Paling enggak secara aturan, secara administratif, itu dibuat suatu sistem yang transparan, termasuk di dalamnya juga penyeragaman pola pikir atau cara verifikator dalam melakukan verifikasi klaim. Jadi jangan sampai tuh ada yang namanya kejadian lagi di sini bahwa
beda tempat atau beda kota, proses verifikasinya berbeda lagi gitu loh. Sehingga di sana kok kesannya kerjasama dengan BPJS itu malesin, sedangkan di tempat yang lain kerjasama dengan BPJS itu menyenangkan gitu, karena bedanya cuma satu, karena verifikatornya beda gitu. Nah itu yang kita harapkan, ada satu proses objektivitas di situ, ada satu proses transparansi untuk membuat layanan ini menjadi lebih baik ke depannya, supaya BPJS itu tidak hanya pro ke masyarakat, tetapi juga bisa pro ke Vaskes. Itu aja sih mungkin, Dok. Oke, baik. Terima kasih Dr. Kevin. Bentar, saya munculkan dulu semuanya. Oke, nah ini adalah kita semua yang berpartisipasi pada podcast keempat Diskesmas ini. Nah, mungkin terakhir saya ingin menyampaikan ini, teman-teman narasumber pada hari ini adalah mereka perwakilan dari suatu e-book ya. Mereka, teman-teman di KARS, Kajian Bisnis Rumah Sakit ini, membuat e-book untuk saran kepada BPJS. Nah, ini saya tampilkan ya, saya share screen. Nah, jadi ini adalah para kontributor, para penulis, dan juga teman-teman kelas lainnya untuk BPJS membuat e-book tentang peran BPJS Kesehatan di masa depan, kebijakan untuk dikembangkan, aspirasi mahasiswa pasca sarjana KARS, kelas PJJ UI 2020. Nah, ini adalah para kontributornya dengan tim pengarah, Dr. Adang Bahtiar, MPH DSC, kemudian Ibu Sisilia Sandi, AMD SST MKM. Nah, ini adalah para koordinator, tadi koordinator ada Dr. Rani, juga ada tim penulisnya semua. Ini adalah kelas KARS angkatan 2020. Nah, harapannya buku ini juga sudah kita sampaikan kepada jajaran direksi BPJS. Nah, melalui podcast ini juga salah satu dari terjemahan dari buku. Jadi ini langsung saran pendapat dari teman-teman langsung semua untuk disampaikan kepada BPJS, untuk terutama untuk jajaran direksi yang baru, untuk melakukan pelayanan BPJS menjadi lebih baik. Mungkin sampai di sini dulu podcast Diskesmas yang keempat ini. Sekali lagi terakhir, terima kasih nih teman-teman narasumber yang telah berpartisipasi pada podcast Diskesmas keempat HMP FKM UI pada kesempatan ini. Kami dari HMP FKM UI mengajak untuk seluruh penonton di podcast ini untuk menyaksikan Diskesmas selanjutnya. Akhir kata saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.